Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, Ipiso Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat Ipiso, pada kesempatan kali ini saya kembali lagi tampil sebagai analis politik dari PT Indeks Politika Indonesia, PTIP, lembaga survei yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Sahabat dan sobat Ipiso, pada kesempatan kali ini saya ingin menganalisis peta politik di Provinsi Sulawesi Barat. Baru-baru ini PTIP melakukan riset di Sulawesi Barat, namun pada kesempatan kali ini saya tidak dalam rangka melakukan presentasi survei, hanya ingin memberikan gambaran analisis politik berbasis data IP kepada masyarakat Sulawesi Barat. Terkhusus sahabat dan sobat Ipiso, mungkin yang ingin mengetahui seperti apa perkembangan politik di Provinsi Sulawesi Barat menuju 2024, sahabat dan sobat. Di Provinsi Sulawesi Barat, dari kajian kami di PTIP berdasarkan tentu landasan data yang kami miliki di PTIP, sahabat dan sobat Ipiso, masyarakat Sulawesi Barat, sampai di tahun awal 2022 ini, karena riset kita dilakukan di akhir 2021, Provinsi Sulawesi Barat kelihatannya sampai 2022 ini gambarannya masih menjadi pertarungan antara kubu Suhardi Duka atau lebih populer disebut SDK dan klan Masdar. Kenapa saya berbicara klan Masdar? Karena dalam survei kali ini berbeda dengan 2017 yang lalu. 2017 yang lalu klan Masdar itu hanya diwakili gubernur petahana saat ini yang terpilih pada saat itu dari pertarungan head to head dengan Suhardi Duka, yaitu Ali Bal Masdar. Saat ini bukan hanya ABM Andi Ali Bal Masdar yang muncul di Pilgub 2024, namun adiknya Bupati Polman periode kedua saat ini, yang menjabat periode kedua saat ini pun muncul dan menyatakan ingin maju di Pilgub Sulbar karena memang lompatannya dia, sahabat dan sobat Ipiso, setelah 2 periode memimpin Kabupaten Polewali Mandar Polman, tentu lompatannya ada 2, menjadi gubernur, wakil gubernur, atau menjadi DPR RI. Namun kalau dilihat gerakan-gerakan politik dari Andi Ibrahim Masdar, adik kandung gubernur petahana ABM, yaitu Andi Ibrahim Masdar atau disingkat AIM, targetnya adalah calon gubernur. Nah, sahabat dan sobat Ipiso, dalam temuan PTIP, kalau Pilgub Sulbar masih diikuti hanya oleh SDK dan ABM sebagai figur lama,
atau dua klan yang kuat ini saat ini di Sulawesi Barat, maka tentu ABM selaku petahana masih di atas kekuatan elektoralnya dibanding SDK, walaupun jaraknya tidak jauh. Namun, itu berbeda ketika misalnya dalam survei itu, nama SDK, nama ABM, dan nama Andi Ibrahim Masdar, semuanya masuk dalam survei. Maka SDK unggul tipis dari kedua bersaudara ini. Karena suara Alibal Masdar di Polman otomatis dipecah oleh Andi Ibrahim Masdar. Sehingga SDK diuntungkan kalau kedua bersaudara ini maju dari gambaran riset sementara sahabat dan sobat tipis. Namun tentu berbeda ketika hanya ABM. Kalau survei hanya melibatkan ABM dan SDK, ABM sebagai petahana unggul di atas SDK tapi jarak tidak jauh. Kalau survei tanpa petahana Alibal Masdar, dalam arti kata SDK berhadapan dengan Andi Ibrahim Masdar, SDK pun sementara unggul tipis dari Andi Ibrahim. Karena SDK memang lebih populer dan sudah pernah menghadapi ABM, jadi sudah mengakar di 6 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Berbeda dengan Andi Ibrahim, walaupun dia Bupati Polman 2 periode, namun di luar Polman belum terlalu mengakar. Artinya masih harus meyakinkan pemilih-pemilih di luar Kabupaten Polman bahwa dia ingin maju dan dia bisa menggantikan Andi Alibal Masdar, sahabat dan sobat tipis. Mari kita membedah peta kekuatan dari SDK dan klan Masdar. Kalau dilihat dari gambaran yang kami temukan, klan Masdar baik diwakili oleh Andi Ibrahim ataupun diwakili kembali oleh petahana Alibal Masdar, kekuatannya di Polman itu sudah di bawah 50%. Dari total gambarannya, mereka saat ini hanya menguasai Kabupaten Polman di angka 48% lebih atau hampir 49%. Baik itu yang maju adalah ABM maupun Andi Ibrahim. Artinya memang klan Masdar di Polman ini sudah di bawah 50% basis kekuatannya di daerah yang mereka pimpin, kuasai dinastinya ini selama 20 tahun terakhir ini. Artinya memang PR-nya adalah ada sedikit kejenuhan terhadap klan ini. Namun tentu di angka 48-49% itu masih tergolong kuat. Kalau Pilgub Sulbar itu diikuti oleh banyak calon, bukan head to head seperti di 2017 lalu, sahabat dan sobat tipis. Kalau dilihat tokoh-tokoh yang bersosialisasi di Provinsi Sulawesi Barat, potensi Pilgub Sulbar lebih dari 2 pasak itu sangat terbuka. Karena selain ABM dan AIM, kalau dua-duanya ngotot ingin maju, sudah pasti bersama SDK mereka sudah 3 pasang. Kalau mereka ngotot maju. Atau sebaliknya, Andi Ibrahim mengambil langkah rasional. Kalau kakaknya Andi Alibal Masdar tidak mau mengalah, maka Andi Ibrahim bisa saja tetap ngotot maju 01, masing-masing maju 01, atau bisa saja dia mengambil langkah rasional dan memilih menjadi 02 di SDK.
Dan kalau SDK dan Andi Ibrahim berpasangan, berpaket, ya menurut gambaran yang ditemukan oleh kami di PTIP, game. Selesai, Sulbar. Buang-buang energi yang lain. Walaupun ABM menggandeng W. Aras, Agus Sambo Jiwa, ataupun figur-figur yang lain. Karena dalam temuan kami ketika SDK bergandengan dengan Andi Ibrahim, maka potensi pasangan ini memenangkan Pilgub Sulbar sudah terlihat sejak awal 2022 ini. Sahabat dan sobat. Namun tentu pilihan Andi Ibrahim menjadi 02 di SDK itu pilihan yang paling terakhir dari Andi Ibrahim, karena kacamata saya Andi Ibrahim target utamanya adalah menjadi calon gubernur dan berupaya meyakinkan Alibal Masdar agar mau mengalah dan tidak maju. Dan kalau Alibal ternyata tidak mau mengalah dan ngotot masih mau maju dalam kapasitas sebagai petahana, maka memang pilihannya ada dua. Andi Ibrahim maju 01 dan melawan kakaknya, atau memilih 02 dengan SDK dan memiliki potensi menang sejak dini, sahabat dan sobat episode. Tentu ini akan menjadi PR besar dalam dinasti Masdar ini di perpolitikan Sulawesi Barat, sahabat dan sobat episode. Baik, mari kita bedah SDK. Tadi saya sudah gambarkan SDK ketika bersama Andi Ibrahim, potensinya untuk memenangkan Pilgub sangat besar sejak saat ini, sejak dini. Namun tentu tanpa berpasangan dengan Andi Ibrahim pun, kalau ABM dan Andi Ibrahim Masdar masing-masing maju sebagai calon gubernur, potensi SDK memenangkan Pilgub Sulbar pun tergambarkan dalam hasil penelitian IP pun sangat besar, karena ABM dan Andi Ibrahim akan saling memecah di basis-basis mereka di Polman dan daerah-daerah yang mereka kuasai di luar Polman. Sementara SDK cenderung aman, mengamankan basis-basisnya, asalkan SDK menggandeng tokoh dan figur dari Polewali Mandar, sahabat dan sobat episode. Di gambaran PTIP, SDK, kalau Andi Ibrahim Masdar tidak ingin menjadi wakilnya, itu memiliki banyak pilihan-pilihan tokoh yang mumpuni di Polewali Mandar yang bisa SDK tawarkan untuk menjadi 02-nya. Dan pilihan itu ada dua opsi untuk SDK di Kabupaten Polman, figur dari Polewali Mandar. Opsi pertama tentu adalah figur-figur senior yang sudah populer di sana. Sebut saja Jenderal Salim Mingga atau adiknya Aladin S. Mingga. Namun rasa-rasanya setelah majunya Jenderal S. Mingga di Pilkada Polman membuat banyak kalangan meragukan beliau untuk kembali tampil dalam kontestasi Pilgub. Dan di sisa-sisa kekuatannya di usianya yang cukup tergolong tua, masih ada kelompok yang menginginkan Jenderal Salim Mingga kembali maju di Pilkada Polman untuk merebut kemenangan di Pilkada Polman. Karena kelihatannya memang di Pilkada Polman, klan Mingga dibutuhkan oleh tokoh-tokoh yang ingin menjadi bupati di sana atau menjadi wakil bupati untuk mengalahkan klan Masdar yang kemungkinan akan diwakili oleh salah satu dari keluarga ABM dan AIM, baik itu istri Gubernur ABM Andi Nurkati atau saudara dari Andi Ibrahim ABM, yang ada dua yang bersosialisasi, Andi Basri dan saya lupa satu yang perempuan, sahabat dan sobat episode. Nah tentu ketika misalnya
Jenderal Salim Mingga tidak maju lagi di kontestasi Pilgub, tentu Alading S. Mingga sebagai mantan wakil gubernur masih memiliki kans untuk kembali diperhitungkan oleh SDK dari figur tokoh Polewali Mandar. Namun tentu di Polman ini ada dua tokoh muda yang bisa menjadi semangat baru perpolitikan di Polewali Mandar menuju Sulawesi Barat yang bisa diperhitungkan, dipertimbangkan dengan sangat matang oleh SDK. Yang pertama adalah Dr. Muhammad Sarkawi Raup, tokoh nasional yang pernah menjadi ketua KPPU dan saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PTPN 9, sahabat dan sobat Ibiso. Atau Komisaris PTPN 9, sahabat dan sobat Ibiso. Sarkawi Raup, Dr. Sarkawi Raup ini tokoh nasional, aktivis 98, seorang ekonom yang hebat, tokoh ekonomi yang hebat, seorang pakar ekonomi yang hebat, yang berlabel nasional, yang sering tampil di televisi nasional membahas perekonomian bangsa ini. Tentu keahlian dan kemampuan kajian ekonomi dari Dr. Muhammad Sarkawi Raup sangat-sangat dibutuhkan oleh Dr. SDK untuk meyakinkan pemilih di Polman agar mau bersinergi dengan SDK untuk memenangkan Pilgub dan membangun Sulawesi Barat. Tokoh sekelas Dr. Sarkawi Raup ini dianggap mampu meyakinkan pemilih di Polman untuk memenangkan pasangan ini. Itu pilihan pertama yang sangat strategis, ideal bagi Dr. SDK ketika menggandeng Dr. Muhammad Sarkawi Raup. Pilihan ketiga atau pilihan kedua dari figur baru atau figur muda ada Samsul Mahmud, Ketua DPD Partai Golkar Polewali Mandar ini, pengusaha yang sukses di Polewali Mandar ini, sebagai kader Golkar yang memiliki kendaraan politik, dia pun sangat layak untuk dipertimbangkan SDK untuk digandeng menjadi wakil gubernur, calon wakil gubernur mendampingi SDK. Karena selain kekuatan finansial yang dimiliki Haji Samsul ini, tentu Partai Golkar pun ada potensi bisa diyakinkan oleh Haji Samsul ketika digandeng oleh SDK menjadi calon wakil gubernur, sahabat dan sobat Ibiso. Nah, dua tokoh muda ini, Dr. Sarkawi Raup, Haji Samsul, bisa menjadi pilihan-pilihan strategis bagi Dr. SDK untuk memenangkan Pilgub di Sulawesi Barat 2024, sahabat dan sobat Ibiso. Nah, kalau misalnya ABM dan Andi Ibrahim masing-masing maju, bagaimana cara dia mengatasi pecahnya suara dia agar bisa mendapatkan suara yang real atau memecah juga basis dari SDK di Mamuju dan Majene? Maka tentu ada beberapa figur yang sangat potensial dipertimbangkan oleh ABM selaku petahana. Yang pertama mungkin adalah Aras Tamauni sendiri, Ketua Golkar Provinsi Sulawesi Barat, DPD 1 Sulawesi Barat, Bupati Mamuju Tengah ini. Ini bisa menjadi tokoh yang sangat kuat bagi ABM dan Andi Ibrahim. Salah satu dari ABM dan Andi Ibrahim ketika masing-masing maju calon gubernur dengan membujuk Aras Tamauni. Kalaupun misalnya Aras memilih untuk tidak maju dan mungkin hanya memilih jalur DPR RI, maka putrinya Amalia Aras bisa menjadi figur alternatif karena mau Aras maupun Amalia Mamuju Tengah bisa diamankan oleh Aras Tamauni
untuk mengimbangi SDK, sahabat dan sobat IPSO. Dan tentu pilihan paling rasional bagi keluarga Aras Tamauni ini, W. Aras ini adalah ABM, karena dia sudah berada pada posisi incumbent atau sudah masuk periode kedua dia maju, kalau ngotot kedua-duanya maju. Bagaimana kalau ABM yang mendapatkan keluarga Aras, baik itu Aras Tamauni sendiri atau Amalia Aras, maka tentu Andi Ibrahim harus mempertimbangkan dua tokoh untuk pilihan efektifnya membantu dia mengimbangi SDK dan ABM itu sendiri, yaitu Agus Ambo Jiwa, mantan Bupati Pasangkayu 2 periode, dan saat ini kakak kandungnya dan istri kandungnya, istri sahnya, menjadi wakil bupati. Bupati dan wakil bupati di sana, bupati adalah kakaknya, wakil bupati adalah istri dari Agus Ambo Jiwa, dan dia juga adalah ketua PDIP Sulawesi Barat. Tentu Andi Ibrahim ketika menggandeng Agus Ambo Jiwa bisa mendapatkan PDIP. Sahabat dan sobat IPSO, masyarakat Sulawesi Barat yang saya hormati. Begitupun sebaliknya ketika Andi Ibrahim yang mampu meyakinkan Aras Tamauni atau Amalia Aras salah satunya, maka ABM bisa mengambil Agus Ambo Jiwa atau salah satu dari dua bersaudara ini. Pilihan yang paling tepat adalah itu. Tokoh-tokoh sekelas Aras Tamauni W. Aras, Amalia Aras, atau Agus Ambo Jiwa. Pilihan alternatif ketika nama-nama itu tidak ingin menjadi wakil Andi Ibrahim, juga tidak ingin menjadi wakil ABM, maka pilihannya bisa jatuh kepada Absi Wahib sebagai mantan bupati di sana. Karena untuk memecah SDK memang dibutuhkan tokoh yang berkelas, memiliki basis di Mamuju dan sekitarnya, sahabat dan sobat IPSO. Bagaimana kajiannya ketika Aras Tamauni maju sebagai calon gubernur? Ini juga menarik. Berarti ada 4 poros yang bisa maju. SDK, Andi Ibrahim, ABM, dan Aras Tamauni. Ketika keempat-empatnya maju, maka seperti apa konstelasi? Pilgub Sulbar akan berjalan ketat ketika 4 tokoh ini maju. Karena Aras Tamauni adalah tokoh yang juga mengganggu basis-basis SDK di Mamuju dan sekitarnya. Kalau Aras Tamauni maju, kalau ABM dan AM saling mengganggu di Polman, maka Aras Tamauni dan SDK pun saling mengganggu dari gerbang Mamuju. Sahabat dan sobat IPSO, bahkan Aras Tamauni pun bisa mengganggu ABM dan Andi Ibrahim di Polman karena dia juga berdarah Mandar, sahabat dan sobat IPSO. Dan ketika Aras Tamauni pun memutuskan untuk maju sebagai calon gubernur, karena dia adalah ketua DPD 1 Partai Golkar, maka pilihan-pilihan yang bisa diambil Aras Tamauni pun sama dengan SDK. Harus menggandeng tokoh dari geopolitik yang berbeda. Bagi Aras Tamauni, dia ada juga banyak pilihan. Karena dia ada sedikit darah Mandar, maka dia juga bisa mempertimbangkan nama seperti Kalma Kata, Alading Esmingga, kemudian Prof. Hussein Sam, Dr. Sarkawi Raup, dan Samsul Samad. Namun kalau saya lihat Dr. Sarkawi Raup dan Haji Samsul lebih cocok ketika bersama SDK, maka Aras Tamauni bisa memilih di antara Kalma Kata, Alading Esmingga, atau Kiai Sahabuddin di sana, ketua PKB. Atau dia bisa keluar dari Polman, bisa mengambil Ramlan Badawi dan atau Kalma Kata, sahabat dan sobat IPSO. Atau Anggrieni Anwar, wakil gubernur saat ini. Itu bisa menjadi pilihan-pilihan dari W. Aras atau Aras Tamauni ketika juga memutuskan ingin maju. Karena di sana memang kalau dilihat konstelasi politik, memang sangat berpotensi bisa tercipta 4
pasang, sahabat dan sobat episode. Bagaimana jika salah satu dari ABM ada yang mau mengalah? Maka tentu ruang bagi Prof. Hussein Sam untuk maju sebagai calon 01 di sana cukup terbuka ketika salah satu dari Andi Ibrahim dan ABM mengalah, tidak maju. Maka Prof. Hussein Sam pun berpeluang untuk maju dan harus mempertimbangkan calon wakil yang tepat untuk bisa mengimbangi SDK dan lain-lainnya seperti W. Aras, ABM atau Andi Ibrahim. Pilihan-pilihan bagi Hussein Sam ini harus juga efektif dan tepat sesuai geopolitik di Provinsi Sulawesi Barat. Nama seperti Absi Wahid bisa menjadi pertimbangan bagi Prof. Hussein. Nama seperti Agus Ambo Jiwa bisa menjadi pertimbangan bagi Prof. Hussein Sam yang bisa digandeng. Nama seperti Kalmakata bisa dipertimbangkan untuk Prof. Hussein ini. Kalau seandainya Prof. Hussein juga maju sebagai calon gubernur, namun saya melihat Prof. Hussein ini potensi maju sebagai calon gubernur kalau salah satu dari ABM dan Andi Ibrahim ada yang mengalah untuk tidak maju sebagai calon gubernur di Provinsi Sulawesi Barat. Karena kalau kedua-duanya ini maju, saya melihat potensi kedua-duanya dengan segala pengalaman-pengalamannya dan komunikasi politiknya. Dua-duanya berpotensi bisa mengambil partai masing-masing. Lebih-lebih SDK karena sudah punya Demokrat, tinggal menambah partai-partai kecil saja sudah bisa bagi Partai Demokrat karena partai ini sangat eksis dan matang pengkaderan dan basis-basisnya di Sulawesi Barat di bawah naungan Dr. SDK ini. Sahabat dan sobat episode. Nah, itulah tadi figur-figur yang sangat berpotensi maju. Namun kalau antara ABM dan Andi Ibrahim salah satunya ada yang mengalah, maka potensi klan Masdar ini untuk memenangkan pilgub di sana itu sangat besar. Jadi intinya adalah SDK kalau ingin mengalahkan klan Masdar harus mengunci semua partai. Harus SDK sendiri yang melawan klan Masdar ini dan menggandeng salah satu dari Dr. Muhammad Sarkawi Raub atau Haji Samsul Mahmud ketua Golkar di sana. Dan kalau itu bisa dilakukan SDK, baik dia head to head dengan ABM atau Andi Ibrahim atau melawan kedua-duanya, potensi SDK memenangkan pilgub Sulbar sangat besar. Namun ketika banyak calon yang maju, ada 4-5, siapapun yang maju di antara salah satu Andi Ibrahim Masdar atau Alibal Masdar, klan Masdar ini masih lebih saya jagokan bisa menangkan pilgub kalau 4-5 pasang yang maju karena gerbong petahana itu sangat diuntungkan ketika 4-5 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang maju di Sulawesi Barat, sahabat dan sobat episode. Di Sulbar, saya tadi sudah menggambarkan geopolitik dan lain-lain. Tentu faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan oleh SDK dan lain-lain adalah kontestasi politik nasional yang mungkin akan berefek pada pilgub. Karena siapapun yang memenangkan pilpres, itu pengaruhnya sangat besar pada perhelatan-perhelatan gubernur di se-Indonesia. Maka calon-calon gubernur harus lihai dan pandai melihat gerbong kekuatan nasional mana yang sangat potensi bisa memenangkan pilpres. Karena pemenang pilpres di Februari 2024 akan mempengaruhi pemilihan-pemilihan gubernur se-Indonesia, pemilihan bupati dan wali kota se-Indonesia. Karena presiden terpilih memiliki power untuk mengintervensi dan mendukung figur-figur yang dia kehendaki dengan menggerakkan mesin yang dimiliki oleh presiden terpilih, sahabat dan sobat episode. Jadi baik SDK, Andi Ibrahim, Andi Ali Bal Masdar, W. Aras dan Prof. Hussein Sam harus berada pada gerbong capres-cawapres yang memenangkan
Pilpres jika ingin lebih selangkah lebih maju, memiliki potensi memenangkan Pilgub Sulbar, karena tentu pengaruh dari presiden dan wakil presiden terpilih sangat besar, karena semua elemen-elemen akan digerakkan dan tunduk pada keinginan dan perintah presiden dan wakil presiden terpilih, sahabat dan sobat IBSER. Demikian peta politik Provinsi Sulawesi Barat yang saya gambarkan selaku Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia PTIP dalam memetakan, menganalisa pilkada atau pilkada gubernur Provinsi Sulawesi Barat menuju 2024, sahabat dan sobat IBSER. Demikianlah analisis sederhana saya selaku Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia PTIP, hanya untuk memberikan edukasi politik dan masukan-masukan dan saran-saran politik bagi para elit-elit politik yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Akhir kata dari saya, Suhadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia PTIP, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada diskusi dan analisis-analisis politik berikutnya hanya di IP Show di Rumah Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.